pengajian ilmu tajwid bab 3 nun sakinah dan tanwin. Nun dan mim musyaddadah dan mim sakinah. A. Hukum nun sakinah dan tanwin. Ya, biasanya di tajwid itu ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Definisi nun sakinah. Nun sakinah yang biasanya diterjemahkan nun mati, ya. Tulisannya sakinah bukan sakinah, ya. Kalau sakinah itu ketenangan, kalau sakinah biasanya diartikan mati, tidak bergerak. Adalah nun yang tidak berharakat. Harakat itu sendiri artinya gerakan, ya. Dan selalu dalam keadaan tetap, mabni, baik ketika diucapkan maupun dalam tulisan, dan dalam keadaan wasol maupun waqaf, tetap. Nun sakinah bisa berada pada kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Nun sakinah bisa di akhir kalimat atau di awal kalimat. Juga bisa merupakan asal atau pokok daripada bangunan kalimat, seperti lafaz an'amta. Jadi nunnya itu ya balungan kalimat, ya, bukan tambahan. Dan bisa merupakan huruf tambahan, seperti lafaz imfalaqa, famfalaqa, ya, di mana asal fi'ilnya adalah falaqa, mengikuti wazan fa'ala. Definisi tanwin. Tanwin adalah nun sakinah tambahan yang diletakkan pada akhir kalimat isim dalam pengucapan dan ketika wasol saja. Tidak ditulis hurufnya nun, tapi tidak berupa nun, ya, dan hilang ketika waqaf. Adapun tanda-tanda tanwin adalah fathah atau kasrah atau dhammah yang berganda. Yakni fathah disebut fathatain, dhammah dhammatain, dhammah ganda, ya, kasrah kasratain. Ya, itu istilahnya yang pas itu disebut tanwin. Mungkin bisa dikatakan tanwin fathah, tanwin dhammah, tanwin kasrah. Tanwin fathah ganda selalu diganti dengan alif, kecuali apabila berada pada hak taknis. Ya. Jadi kalau tanwin fathah seperti khobiron, maka penulisannya adalah ada fathah setelah ro. Ya, khobiro. Kecuali berada pada hak taknis. Hak taknis itu ya seperti kalau istilah tajwid, ya, istilah tajwid itu kata-kata rahmatun itu tidak disebut tak marbutah, ya. Rahmatun kalau tajwid disebut hak taknis. Karena apabila waqaf dia itu berbunyi hak rahmah, ya, maka harus waqaf padanya dengan bentuk hak tanpa tanwin. Di sini perlu sedikit penjelasan, ya. Kadang-kadang orang itu menyebut-nyebut tak marbutah, tak lawannya marbutah maftuhah. Itu di wilayah ilmu tajwid itu tidak betul, ya. Seperti ja'at ustadzatun, ya. Ja'at telah datang ustadzatun, seorang guru. Ja'at kalau menurut istilah nahwu, taknya itu disebut tak taknis
sakinah. Ustadzatun taknya disebut tak taknis mutaharrikah, istilah nahwu ya. Kalau istilah khot, ilmu khot, kaligrafi atau imla ya, dikte penulisan Arab, ja'at itu disebut taknya disebut tak taknis, disebut apa? Taknya disebut bukan tak taknis, disebut tak maftuhah. Tak yang ditulis dengan terbuka atau mabsutoh sama saja. Sedangkan ustadzatun taknya disebut tak marbutoh. Marbutoh itu dibundeli. Jadi ini khusus untuk wilayah apa? Ilmu khat atau imla. Sedangkan kalau menurut ilmu tajwid, ini yang paling penting ya, ja'at itu disebut tak majruroh. Nah ini gak begitu populer ya. Tapi tajwid begitu mengatakan tak ja'at itu taknya tak majruroh. Mungkin kalau diwasolkan itu menjadi kasal qolat. Qolat al-Arab menjadi qolatil Arab. Ya. Sedangkan ustadzatun itu disebut hak taknis. Bukan disebut tak marbutoh, disebut hak ya. Nah ini kalau tidak segera dijelaskan, nanti kita terus salah saja. Kita mengajarkan tajwid menyebut tak marbutoh. Ya nggak apa-apalah, tapi ya kita betulkan. Kita sedang mengajar nahwu, kita sebut-sebut tak marbutoh, tak mabsutoh, itu ya nggak nyambung gitu ya. Begitu ya. Tanwin fathah khusus untuk apa? Kalau pada hak taknis maka diwakafkan sebagai hak sakinah ya. Dalam penulisan seperti ma'an ya, itu penulisannya tidak pakai hamzah. Ini secara khusus ya. Ditulis tanpa alif ya. Tapi cara mewakafkannya ya dengan alif. Jufa'an dibaca jufa'a. Ma'an dibaca ma'a ya. Gitu ya. Kemudian tanwin kasroh dan tanwin dummah, yakni tanwin kasroh dan dummah, tanwin dummah atau tanwin dummah ganda selalu dibuang. Yakni suara nun itu dibuang, suara tanwin atau nun itu dibuang. Dan waqaf pada kalimat secara sukun, kecuali pada lafaz waka'ayyin, dimanapun berada. Harus waqaf dengan nun sakinah, karena dalam penulisannya berupa nun, padahal aslinya adalah ya. Ya yang bertanwin. Jadi lafaz ka'ayyin itu aslinya bukan nun ya, bukan ayyin, ya ditanwin ya. Berhubung penulisannya itu dengan nun, maka seandainya kita membaca kok nafas kita nggak sampai, terus waqaf pada waka'ayyin, yang betul waka'ay apa waka'ayyin. Seandainya dia itu ditulis dengan tanwin saja, maka waqafnya menjadi waka'ay ya. Tapi berhubung penulisannya dengan nun, maka kita wajib mewakafkan dengan nun. Karena cara wakaf di dalam ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan tulisan. Seperti kalimat rahmah, itu ada yang ditulis dengan itu hak taknis atau istilah lain adalah tak marbutoh, maka wakafnya rahmah. Ada lafaz rahmah ditulis dengan tak maftuhah atau tak majruroh, maka cara mewakafkan kan adalah rahmat. Oleh karena itu orang yang namanya rahmat jangan ditulis dengan tak marbutoh,
tulislah dengan ta mabsutah atau maftuhah agar jangan sampai dipanggil rahmah. Perbedaan nun sakinah dan tanwin. Ini sebenarnya pelajaran tidak begitu penting ya, tapi ini untuk supaya kita di dalam tajwid itu betul-betul alim, betul-betul mendalam gitu ya. Karena cinta kita kepada Al-Quran, maka ilmu tajwid ini kita cintai, sehingga kita ini hal-hal yang kecil-kecil pun kita pelajari. Perbedaan nun sakinah dan tanwin. Perbedaan antara nun sakinah dengan tanwin terdapat pada 5 hal, yang mana 5 hal itu akan tampak dengan sendirinya jika kita memahami definisi nun sakinah dan tanwin. Perbedaan itu yaitu 1, nun sakinah adalah huruf asli daripada huruf hijaiyah, dan terkadang dia huruf tambahan. Terkadang ya. Sedangkan tanwin tidak mungkin ada kecuali dia adalah huruf tambahan dari bangunan suatu kalimat. Nomor 2, nun sakinah tetap ada ketika diucapkan dan tetap dalam penulisan. Sedangkan tanwin tetap ada hanya ketika diucapkan saja. Nomor 3, nun sakinah tetap ada ketika wasol atau wakof. Sedangkan tanwin tetap ada hanya ketika wasol. Nomor 4, nun sakinah boleh terdapat pada pertengahan kalimat atau akhir kalimat. Sedangkan tanwin hanya terdapat pada akhir kalimat. Nomor 5, nun sakinah bisa ditemukan dalam kalimat isim, fi'il, atau huruf. Sedangkan tanwin hanya terdapat pada kalimat isim saja. Kecuali nun taukid khafifah yang hanya terdapat pada 2 tempat di dalam Al-Quran, yaitu waliyakunam minas saghirin. Di sini ditulis dengan tanwin. Padahal asalnya waliyakunan itu nun bertemu nun, ya, nun kedua sukun, nun pertama fathah. Karena dia adalah nun taukid. Ya. Yang kedua adalah lanas fa'am bin nasiyah. Surat Al-Alaq ayat 15 berbunyi lanas fa'am bin nasiyah. Asalnya bukan tanwin. An itu adalah ain bertemu nun sakinah sebagai nun taukid. Tanwin yang terdapat pada kedua kalimat fi'il ini sebenarnya adalah nun sakinah yang tidak ditetapkan dalam penulisannya. Jadi ada suatu keanehan ya. Ada tanwin ditulis nun, yaitu ka'ayin ya. Ada nun ditulis tanwin, yaitu lanas fa'al bin nasiyah dan waliyakunan minas saghirin. Nun sakinah dan tanwin bisa jatuh sebelum huruf hijaiyah manapun kecuali sebelum huruf mat. Jadi itu huruf mat ini biasanya di dalam ilmu tajwid itu disebut huruf alifnya ya. Kalau ada alif mat disebut alif layyinah. Sebenarnya alif layyinah itu tidak lain adalah alif mat ya. Bukan alif bengkong ya. Ini penerjemahan yang tidak betul ya. Jadi alif itu kalau sebagai huruf mat maka disebut alif layyinah. Kalau alif itu berfungsi sebagai hamzah maka disebut lawannya layyinah adalah yabisah. Alif kaku yaitu hamzah, alif layyinah adalah alif mat. Seperti umpamanya aso itu baik ditulis dengan bengkong maupun ditulis dengan kenceng, itu tetap kedua-duanya disebut alif layyinah.
Makanya di tajwid yang luas, maka huruf mad itu dijuluki harfu maddin walinin, huruf mad dan len. Tapi kalau len saja seperti alaika, maka hanya disebut harfu linin tanpa disebut ya mad. Nun sakinah dan tanwin jatuh sebelum huruf hijaiyah manapun, kecuali sebelum huruf mad. Jadi tidak bisa nun mati bertemu alif sakinah, itu tidak ada. Tidak bertemu dengan alif mad, tidak bisa. Hal itu dikarenakan untuk menghindari bertemunya dua huruf mati yang tidak mungkin bisa diucapkan. Nun sakinah dan tanwin dalam ilmu tajwid merupakan 4 hukum, ya. Bukan merupakan. Nun sakinah dan tanwin dalam ilmu tajwid mempunyai 4 hukum, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Ya. Pembagian ini sebetulnya ya tidak selalu seperti itu, ya. Ada orang yang membagi hukumnya nun tanwin itu menjadi 5. Ya. Izhar, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa. Jadi langsung idgham itu dibagi langsung jadi 2. Ya. Biasanya anak-anak kecil-kecil itu lebih cocok kalau diajari yang seperti itu, ya. Kalau sudah agak besar-besar, tingkatan berikutnya yaitu izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Nanti idghamnya silahkan dibagi lagi menjadi 2, bigunnah dan bila gunnah. Ada lagi yang unik, mungkin tidak semua orang bisa menerima, tapi sebenarnya harus diterima sama saja, yaitu hukum nun mati itu cuma dibagi menjadi 3. Yaitu apa? Izhar, lawannya izhar adalah idgham. Di tengah-tengahnya ada ikhfa. Sudah, itu 3 saja. Lah iqlab. Iqlab itu hanya proses menuju ikhfa. Hanya prosesnya saja. Diiklabkan dulu, setelah itu mim, nun yang sudah ganti mim itu dibaca ikhfa. Maka sebutannya iqlab mukhaffah. Iqlab mukhaffah. Bi qalbin nuni miman mukhaffah. Nun diganti mim dengan mim yang diikhfakan. Lagi-lagi tidak ada iqlab, yang ada adalah yaitu hukum akhirnya, yaitu ikhfa. Karena idgham itu masuk 100%, sedangkan izhar tidak masuk sama sekali, sedangkan ikhfa adalah tengah-tengah antara masuk dan tidak masuk, setengah masuk setengah tidak, ya. Terakhir yang perlu ditambahkan bahwa suara tanwin dan suara nun mati itu sama, ya. Umpamanya tanwin dhammah rahmatun, bukan rahmatun, ya. Ya mestinya zaidun bukan zaidun, ya. Soalnya ada orang yang membaca khamsatun itu pakai tun, tapi khamsuna dibaca khamsun, ya. Mestinya sama saja. Namanya tin, itu yang benar tin bukan ten, ya. Persis sama dengan tak kasrah bertemu nun tin, ya. Begitu, ya. Ya saya kira sudah cukup untuk definisi tanwin dan nun sakinah dan hukum
nun sakinah dan tanwin. Nah, selanjutnya rincian daripada hukum-hukum tersebut. Hukum pertama, izhar halqi. Menurut bahasa, kata-kata izhar berasal dari kata dasar azhara yuzhiru izharon, yang berarti menerangkan atau memperjelas. Di sini ada kebiasaan menerjemah yang tidak sesungguhnya, dan itu sudah lumrah. Ya, salah yang lumrah. Kalau ditanya apa artinya izhar, jawabnya terang. Yang benar adalah membaca dengan menerangkan, ya, atau membaca secara terang. Sesuai dengan tasrifannya, azhara menerangkan, yuzhiru menerangkan, izharun menerangkan. Nanti semuanya begitu. Idgham juga begitu. Adghama yudghimu, memasukkan. Ya. Ikhfa, akhfa, yukhfi, ikhfaan, menyamarkan. Bukan ikhfa artinya samar, tidak. Jadi izhar artinya menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan huruf yang bertemu huruf itu. Kalau di sini sedang bahas nun mati, bertemu dengan huruf hijaiyah, maka yang dijelaskan itu apanya? Ya nun itu. Nun ketemu hamzah. Bagaimana nun dibaca? Ya tetap dibaca dengan cara menjelaskannya. An, bukan ang. Ya. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, izhar adalah mengeluarkan huruf yang diizharkan. Di sini ini karena sedang bab nun mati atau tanwin, ya, maka huruf yang diizharkan adalah nun sakinah atau tanwin. Yang mana tanwin itu tidak lain adalah nun, ya. Jadi izhar adalah mengeluarkan huruf yang diizharkan, yakni nun atau tanwin, dari makhrajnya tanpa disertai dengung yang sempurna. Perhatikan kata-kata tanpa disertai dengung yang sempurna ini apa maksudnya? Maksudnya izhar itu ya ada dengung, tapi dengungnya tidak disempurnakan. Dengungnya hanya satu harokat. Ya. Man, bukan man. Ya. Nanti dengungnya idgham bi ghunna, iklab, ikhfa itu dengung yang disempurnakan. Ya, jangan sampai kita membaca izhar itu tidak ada dengung sama sekali. Man amana menjadi mat amana, mat amana. Masa ada nun disukun menjadi mat? Ya, nun itu ya man. Ya. Apalagi dikasih sakta, man amana, sudah salah 2 kali. Di antara kesalahannya mengizharkan seperti itu adalah pertama, nun kehilangan dengung, padahal nun itu masih ada dengung walaupun izhar, ya. Yang kedua yaitu menghilangkan sifat tawassutnya nun. Tawassut itu suara setengah ditahan, setengah dialirkan. Nek itu menahan, man mengalir, nek man mana, ya, ada mengalirnya separuh atau sedikit, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyalahi hakikat daripada izhar, yaitu tidak adanya sakta. Yang dimaksud huruf yang diizharkan adalah nun sakinah atau tanwin yang berada di tempat sebelum huruf-huruf izhar. Kemudian yang dimaksud dengan tanpa disertai dengung yang sempurna adalah bahwa dalam keadaan bagaimanapun bacaan izhar pada nun dan tanwin itu tidak boleh sampai kehilangan sifat gunnah yang merupakan sifat khusus bagi nun. Hanya saja dengungnya izhar tidak sempurna seperti dengungnya nun bertasdid, nun idgham bi gunnah, nun yang ikhfa, nun yang iklab. Baik dalam perkiraan masuknya ke pangkal hidung
atau ukuran lamanya dengung. Ya, untuk sebagai hiasan penjelasan ini, yaitu suara nun sakinah itu atau tanwin itu adalah seperti suara terbang. Terbang itu rebana ya. Kalau dipukul ya berbunyi tung, bukan tuk gitu ya. Nah, terbang itu dung ya. Sedangkan di terbang itu ada bass. Kalau dipukul jadi dung ya. Jadi nun izhar itu seperti terbang biasa, sedangkan nun idgham bi gunnah iqlab ikhfa itu seperti terbang bass. Bagaimana musik menjadi enak apabila ada keduanya? Jadi umpamanya tung 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 dung tung 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 dung ya. Masa tuk 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 dung tuk 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 dung enggak enak ya. Ya, makanya kadang-kadang ada ayat Al-Qur'an yang bassnya banyak. Minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Semuanya bass. Nah, sedangkan biasanya di musik kadang-kadang kan bass itu dipukul secara bertubi-tubi, deng 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 suatu saat ya. Di situ adalah variasi daripada musik ya. Tapi ada juga yang ya bassnya hanya 1-2 ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum bass. Sawa'un 'alaihim biasa. Bass. Anzartahum am lam ya biasa-biasa. Bass lagi. Ya, mudah-mudahan tidak sampai mengarah pada sesuatu yang dilarang. Masa Quran kok diibaratkan seperti musik ya. Bukan Qurannya, tapi kita bahas masalah suara nunnya itu kita ibaratkan seperti musik. Karena dengung itu adalah sautun laziz, suara yang lezat, yakhruju minal khayshum, yang keluar dari pangkal hidung. Apabila dengung-dengung itu dipelihara, baik dengungnya izhar maupun dengungnya idgham iqlab ikhfa, maka bacaan akan menjadi lezat, adem, ya, seger bagi yang mendengarkan. Huruf-huruf idzal halqi. Huruf idzal halqi ada 6. Keenam huruf ini bisa dijumpai pada awal-awal kalimat dalam bait ini, yaitu akhi. Kata-kata akhi, huruf di awal kalimat adalah a, hamzah. Haka berarti ha. Ilman berarti ain. Hazahu berarti ha. Ghairu ghain, khasiri kha. Ini kata-kata yang unik ya. Susunan kata akhi haka ilman hazahu ghairu khasiri. Akhi, wahai saudara, haka inilah atau ini lo ilman ilmu, atau haka ambillah ilman ilmu, hazahu yang diperoleh, ghairu khasirin oleh orang yang tidak merugi. Jadi sebaiknya kalau kita menyebut 6 huruf izhar itu urutannya seperti ini, yaitu hamzah ha, ain ha, ghain kha, diurut sebagaimana makhrajnya. Hamzah ha satu makhraj, yaitu tenggorokan paling bawah. Ain ha tenggorokan tengah, ghain kha tenggorokan atas. Jangan sampai hamzah ha kha ain ghin. Atau hamzah ain ha kha kemudian ha, atau enggak enak gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa ya enak-enak saja. Tapi ilmu tajwid dimanapun itu mengurut seperti itu ya. Makanya di dalam nadhoman itu hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u.
hamzun fahaun, hamzah kemudian ha, ainun ha'u, ain dan ha, muhmalatani yang keduanya tidak bertitik, summa ghainun kha'u, kemudian ghain dan kha, hamzah ha, ain ha, ghain kha, pokoknya akhirnya nyentak, hamzah ha, ain ha, ghain kha. Apabila salah satu daripada 6 huruf tersebut berada atau jatuh setelah nun sakinah, baik dalam satu atau dua kalimat, ini kalau satu kalimat berarti nun itu ada di tengah-tengah kalimat ya. Kalau di lain kalimat berarti nun sakinah itu di akhir kalimat bertemu dengan huruf izhar di awal kalimat ya. Atau berada, yakni jatuh setelah tanwin tidak mungkin dalam satu kalimat ya, maka wajib dibaca izhar, dibaca dengan menjelaskan apa? Ya nun itu atau tanwin, jelas suaranya nun utuh, makhraj maupun sifatnya. Dan bacaan ini disebut bacaan izhar halqi. Alasan memakai izhar halqi, istilah izhar halqi, dinamakan izhar karena jelasnya makhraj nun dan tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf 6 tersebut. Dan dinamakan halqi karena makhraj huruf 6 tersebut keluar dari halq, yakni tenggorokan. Jadi huruf halqi, huruf tenggorokan, izhar halqi mengizharkan nun bila bertemu dengan huruf tenggorokan. Adapun contoh-contohnya yang dalam satu kalimat ya, yan'auna, yanhauna, al-an'am, yanhituna, fasayunghiduna, wal munkhaniqatu. Ya. Adapun yang di lain kalimat man a'ta, man hajaro, min alaqin, man haddallah, min ghislin, man khasya. Adapun yang jatuh setelah tanwin, kitabun anzalnahu, jurufin harin, wasi'un alim, azizun hakim, qaulan ghaira, latifun khabir. Sebab izhar. Kenapa sih kok dibaca izhar? Ini kembali lagi kepada hakikat daripada tajwid yang dijelaskan sebelumnya, bahwa di antara hakikat tajwid itu adalah memudahkan. Ya, memudahkan. Sesuatu yang mestinya idgham kok diizharkan malah sulit. Sesuatu yang mestinya izhar diidghamkan sulit, dan sebaliknya ya. Ada yang diizharkan sulit, diidghamkan sulit, terus ambil jalan tengah yaitu ikhfa ya. Sebab izhar apa? Sebab diizharkannya nun sakinah dan tanwin ketika bertemu dengan salah satu huruf 6 adalah jauhnya jarak antara dua makhraj, karena nun dan tanwin keluar dari ujung lidah. Sedangkan huruf 6 tersebut keluar dari tenggorokan dan tidak ada kedekatan atau tunggal jenis. Tunggal jenis itu satu makhraj ya, di antara keduanya yang dapat mengharuskan idgham atau ikhfa. Makhrajnya nun atau tanwin di ujung lidah. Sedangkan huruf-huruf yang dihadapi itu adalah huruf-huruf yang di tenggorokan. Yang satu di pojok lidah, yang satu di tenggorokan, itu jauh ya. Diidghamkan sulit ya. Bayangkan man amana menjadi ma, tidak enak ya. Man hajar menjadi ma, hajar tidak enak, sulit ya. Sebenarnya hakikat izhar halqi yang sebenarnya tadi sudah saya singgung ya. Hakikat izhar halqi adalah mengucapkan bunyi nun atau tanwin dengan suara yang jelas atau terang, tanpa disertai dengan dengung yang sempurna. Yakni dengungnya hanya atau gunnahnya hanya satu harakat saja.
Kemudian huruf izhar diucapkan langsung tanpa pisah dan tanpa saktah di antara keduanya. Jangan dipisah, man amana, atau disaktah man amana, ya, atau disaktah tapi tetap ada dengung man amana, ya, tetap ada dengung, jangan disaktah, jangan dipisah, ya. Adapun tingkat izhar halq itu ada tingkatan, ya, tapi sulit kita membuktikan dalam bacaan kita, sulit, ya. Orang Arab mungkin bisa merasakan. Tingkatan izhar halqi ada 3, yaitu tingkat tinggi ketika bertemu hamzah dan ha. Izharnya tinggi karena memang pojok lidah dengan hamzah ha yang makhrajnya di pangkal tenggorokan kan sangat jauh, ya. Tingkat sedang ketika bertemu ain dan ha, karena ain dan ha makhrajnya semakin mendekat ke depan, ya. Tingkat rendah ketika bertemu ghain dan kha, semakin mendekat ke pojok lidah, ya. Ya. Dan sebelum menginjak kepada hukum berikutnya, kita perlu memahami kata-kata satu harokat dengung. Katanya izhar itu ada dengung satu harokat. Satu harokat itu jangan dibayangkan seperti nun di fathah menjadi na, ya. Nun berderet na. Satu harokat semuanya, ya. Tapi kalau satu harokatnya dengung itu sama dengan satu harokatnya nun di fathah, 3 satu di domah, ya. Ya. Contohnya an. Nah dengan an panjang mana? Panjang an. Deng, ya. Oleh karena itu, maka ini sekedar istilah saja bahwa nun izhar, sukunnya nun izhar itu dengungnya hanya satu harokat, itu sebenarnya satu harokat setengah, ya. Satu harokat setengah. Ya, karena dengung berbeda dengan harokat, ya. Nanti akan mudah sekali kita menentukan panjangnya dengungnya idgham bi gunna, iqlab, ikhfa. Yaitu berapa? 3. Karena dengungnya izhar itu satu harokat yang sebenarnya adalah satu harokat setengah. Sedangkan dengungnya gunna, idgham bi gunna itu 2 kali lipat dengungnya izhar. Berarti 1,5 dikalikan 2 menjadi 3. Gitu nanti, ya. Ini nanti kita pertajam lagi masalah dengung-dengung itu pada saat kita masuk kepada hukum idgham bi gunna, iqlab, ikhfa, dan mim musyadatah, nun musyadatah, dan seterusnya, ya. Alhamdulillah.